Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alimu ya Alim. Allahumma aftah alaina fathan qariba, Allahumma aftah alaina fathan qariba, Allahumma aftah alaina fathan qariba. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Matlaul Anwar, peserta kajian singkat ba'da zuhur rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan kajian kita yang singkat ini, saya mohon dengan penuh keikhlasan dan keridhaannya untuk membacakan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan sepulang berahmatullahnya keponakan saya yang biasa nyupirin saya bertahun-tahun ya, siang malam ya, tahun-tahun. Hari Ahad kemarin berpulang ke rahmatullah pada pukul 1.30 malamnya. Beliau berusia 39 tahun, bernama Billy Ben Ahmad, seorang anak muda yang melewati masa mudanya tidak seperti yang lain, karena ikut saya terus nyupirin saya kemana-mana jauh, sampai pulang jam 3 malam, keluar jam 3 malam, kembali sampai jam 12 malam. Kadang-kadang malah ya makan di luar dah, nggak mandi lagi karena langsung kajian-kajian. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi jariah amal beliau, terus mengalir pahalanya karena pernah ikut serta dalam bakti dakwah saya fisabilillah, mensiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah tabil qabul tamami kulli sul naili khairi kulli ma'mul jalibah li kulli khair hasilah li kulli maqasid dafian kulli asar nuhdiha wa nuqaddimha ila ruhi Billy Ben Ahmad rahmatullahi alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Jazakumullah khairal jazaa, jazakumullah khairan katsira. Amin ya rabbal. Kajian singkat ini merujuk pada satu ayat daripada surah Al-Fatihah yang dalam bahasa agama jumlah doanya, kalimat yang bernarasi doa. Ihdinas siratal mustaqim, jumlah doanya, kalimat yang punya narasi doa. Ihdina, tunjuki kami ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Hidayah apa? As-siratal mustaqim, beri kami hidayah jalan yang lurus. Ini doa. Sehari semalam kita baca 17 kali. Sebanyak jumlah rakaat yang kita kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebab dalam madhab Syafi'i, Fatihah itu rukun bagi imam dan makmum. Jadi imam baca Fatihah, makmum baca, rukun semuanya. Berarti 17 kali kita baca Al-Fatihah sehari semalam. Apa belum ketemu hidayah? Masih terus kita minta lagi hidayah, hidayah, hidayah. Sudah, tapi menyempurnakan hidayah. Kalau ada ejekan orang-orang sebelah tuh, masih minta petunjuk aja masih tersesat. Bukan, ada kesempurnaan hidayah. Bab dalam hidup ini banyak cobian, banyak cobaan, ujian segala macam. Di tengah jalan, ada tawaran yang tidak baik. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk menolaknya, ihdinas siratal mustaqim. Karena perjalanan hidup kan banyak ujian, diuji. Nah kita minta ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Ini andai kata nih ada orang masuk sini, ada kontainer 3 tuh parkir. Bapak-bapak yang ada di dalam masjid, kami akan aur duit nih.
yang 347 triliun di auri depan, kira-kira bubar nggak majelis nih? Bubar nggak? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Saya yakin bubar, ustadznya duluan, jangan-jangan ustadznya pintunya lebih dekat tuh, lompat pagar bercokok dah tuh ya. Nah itu ihdinas siratal, terus minta. Jadi kita ingin sempurna, bahkan hidayah dari Allah tuh bisa lewat makhluk yang lain. Qabil itu setelah membunuh saudaranya Habil, dia nggak tahu bagaimana menguburkan orang yang sudah ia bunuh saudaranya Habil tuh ya. Nah Allah kasih hidayah lewat burung gagak tuh, fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata ajastu mis an akuna misla hadal ghurab ya liwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Tuh dia tahu menguburkan saudaranya, ya bunuh. Ghurab tuh burung gagak yang mengajari dia. Faba'a, Allah kirimkan faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata qala ya wailatan ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa akuna fa asbaha minan nadimin. Tuh nyesal dia. Tuh hidayah. Jadi kadang-kadang tuh dalam kehidupan tuh banyak sebut hidayah. Tidak mesti harus ceramah agama. Sikap hidup seseorang yang jujur, kalau kita punya kawan jujur tuh hidayah dari Allah. Tuh Allah tampilkan orang yang jujur, orang istiqomah supaya kita ikut dia. Rajin berjamaah, ya rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin zikir, itu hidayah dari Allah melalui makhluknya. Bahkan dari makhluk binatang, bahkan dari binatang Allah kasih transfer kita hidayah supaya kita belajar. Maka wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh bagi kalian pada hewan ternak itu ada ibrahnya, ada pelajaran kasih. Jadi nggak melulu lewat kajian-kajian, lewat alam semesta tuh. Saya matahari itu ya, matahari dari timur ke barat kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu matahari terbit timur terbenam di barat. Kalau matahari di tengah-tengah aja, kata ulama, law waqafatis samsu fil fulki daimatan lamalahan nasu min ajamin wa min arabi. Kalau matahari cuma di satu tempat bosan gitu Pak. Ya makanya dia terbit terus jalan, terbenam, besok lagi terbit lagi. Law waqafatis samsu fil fulki kalau matahari berhenti pada falak itu, berhenti, nah itu nandak di tengah. Lamalahan nasu min ajamin wa min, saya bosan orang dari belahan barat dan timur bumi lihat. Di sini-sini aja matahari nggak bergeser-geser. Sama juga orang pelajaran. Kita kalau netap di kampung aja orang bosen. Ya pergi safir tajid iwadan aman tufari. Musafar pergi belajar nuntut ilmu pesantren. Jangan utek-utekan di Jakarta aja. Utek-utekan di karet tengsin aja dapat apa? Pergi ke Jawa Timur, ke Madura, ke mana? Ke Mesir, ke Syria ya. Jangan ke Saudi ntar jadi Wahabi gini ya. Ke Mesir, Syria nanti pulang. Itu safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Itu hidayah semuanya. Nah kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Kalau Maher Zain bilang show me the way, show me the way, show us the way, tunjukinlah kami jalannya. Jalannya jalan siratal ladzina, jalan yang lurus. Ternyata kalau kita minta hidayah jalan yang lurus, Allah nggak lepas begitu aja Pak. Kayak cari sendiri, enggak, dikasih modal. Dikasih modal untuk sampai kepada siratal mustaqim. Maka hidayah itu definisinya, tarifnya kelihatan nggak tulisan? Kelihatan nggak? Kelihatan tulisan? Barangkali nggak kelihatan. Tapi kalau saya kasih duit warna merah kelihatan nggak? Heran kalau duit nggak ada kotok-kotoknya ya. Kalau Quran sampai ditompok-tompok belum kelihatan. Kalau duit dari jauh merah, oh 100.000 cepek, gocap ya. Kalau cepek warnanya apa? Gocap biru, ceban ungu, hijau 20. Dia mata duitan emang ya. Nih kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Ya, iya nggak ketukar kalau mata ya. Tapi ini kelihatan nggak? Kadang-kadang baca Quran sampai ditompok-tompok mah biasa juga. Kalau duit mah dari jauh kelihatan ya. Nah ini udah pakai kacamata juga masih belum kelihatan juga nih. Ihdinas, tunjuki kami jalan yang
lurus. Berarti hidayah, babnya hidayah. Apa hidayah itu? Hidayah itu definisinya at-tariqu al-musilu ilal matlub. Ya, kata ulama, hidayah itu at-tariq, jalan, al-musilu yang dapat mengantarkan, ilal matlub kepada yang kita cari. Kalau bapak mau menuju satu daerah, aku ikut rambunya. Bandung, Cikampek, terus mana lagi nih? Kertajati yang bandaranya mangkrak. Terus mana nih lagi? Bandung, Cikampek, Kertajati, di sini Kuningan. Kalau bapak mau ke Bandung, ikut arahnya nih Bandung. Jangan mau ke Bandung lewat Kuningan, nyampe juga tapi jauh, kelamaan, muter dulu kan gitu ya. Cikampek dulu. Ini kayaknya kondektur bis tahun ini. Jadi kalau kita mau menuju satu destinasi goyah, ikut arahnya. Maka hidayah itu at-tariqu, jalan nih. Al-musilu yang dapat mengantarkan ilal matlub kepada apa yang kita cari. Jadi kalau tujuannya Bogor, ikut jalan yang bisa mengantarkan ke Bogor, itu hidayah. At-tariqul musilu ilal matlub, jalan al-musilu yang bisa mengantarkan ilal matlub kepada apa yang kita cari. Jadi kalau mau ke Bogor, ya Ciputat, Parung, terus Atang Sanjaya, nah, Bojonggede lu, Bojong Atang, baru nyampe di Bogor. Ya, itu hidayah tuh, jalan yang mengantarkan kita kepada apa yang kita cari. Jadi ikut rumusnya supaya ketemu apa yang kita cari, itu hidayah. Atau yang kedua, suluku thoriqin, menempuh jalan, yusilu yang bisa mengantarkan ilal matlub, tempuh jalannya untuk bisa sampai kepada apa yang kita cari, itu hidayah namanya. Jadi jangan salah jalan. Ya kalau pengen jadi orang soleh, ya jalannya berteman dengan orang soleh, rajin ibadah, itu jalannya. Ini pengen jadi orang soleh, begaul sama kang mabok, kang judi, gak usah itu dah, kang mancing. Iya, pengen jadi ustad, begaulnya tukang mancing, nggak jadi ustad, jadi juragan empang terus itu. Betul kan? Iya, mau jadi ustad mainnya sama tukang gendang ya, udah kesononya bikin grup dangdut itu dia. Nah kalau pengen jadi ustad, begaulnya dengan orang-orang majisa, itu jalan yang mesti at-tariqu suluku thoriqin yusilu ilal matlub, menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita cari. Ternyata untuk sampai kepada siratal mustaqim nih nggak dilepas begitu aja, dikasih kapital modal. Makanya hidayah itu ada 4 macam, anwaul hidayah, macam-macam. Apa sih hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang siratal mustaqim? Dalam tafsir disebut yang pertama hidayatul wijdan. Wijdan itu insting. Allah kasih kita insting untuk sampai kepada siratal mustaqim. Insting, belum bicara agama, insting dulu tuh. Nah, insting ini, wijdan ini dikasih juga sama Allah pada makhluk dan binatang. Bahkan insting binatang lebih tajam daripada manusia. Tuh ayam biang tuh, kalau ada elang di atas, tuh udah dia tutupin tuh anak. Dia mampu menangkap sinyal bahaya. Itu hidayah adalah wijdan. Sama juga kalau ayam biang punya pitik galak nggak? Kalau kita deketin dia apain? Wah, dipendel, orang dipendel tuh galak dia. Itu insting karena dia menangkap sinyal bahaya. Sama juga makanya buaya-buaya itu kalau lagi ngeremin telurnya, jangan suka main di kali Pak. Jangan suka mandi di kali, nyuci, mandi gitu kalau buaya lagi masa-masa ngeremin telurnya. Galak suaminya tuh, jadi berjemur, panasin badan, yang panas badannya untuk angetin bininya tuh. Jadi sebetulnya lebih setia buaya sungai daripada buaya. Itu ngomong buaya darat jangan nengok sampingnya dong Pak. Dan nengoknya ke sini lagi, Allahu Akbar, sambar gledek. Ya tuh insting. Dia mampu menangkap sinyal bahaya. Itu hidayah dari Allah. Nah kita juga dikasih insting, tapi ketajaman insting kita tidak setajam. Sudah ada sinyal bahaya depan mata kita masih belum sadar juga. Narkoba berkilo-kilo bertonton ya. TKA asing udah banyak di sini. Itu sinyal bahaya. Dikasih insting sama Allah wijdan untuk menangkap sinyal. Ini sebetulnya untuk bisa sampai kepada siratal mustaqim lewat guidance namanya hidayah insting.
Jadi luar biasa Allah hantarkan kita kepada siratal mustaqim dengan modal hidayah, hidayatul wijdan, insting dulu tuh, untuk menangkap sinyal bahaya supaya tidak terjerumus. Banyak narkoba sudah beredar, insting tangkap bahaya nih, bisa jadi rusak manusia. Tuh ya, nggak sampai nanti kalau sudah nyabu nggak bakal siratal mustaqim. Begini bisa kan dia? Tuh insting. Udah. Yang kedua hawas wal masyair, petunjuk panca indera. Pala itu kata ulama majma'ul hawas. Pala itu majma'ul hawas, tempat kumpulnya panca indera. Ada mata, ada kuping, ada mulut, ada hidung, indera semuanya. Ini sebetulnya Pak, ini dijadikan sama Allah sebagai alat untuk pada siratal mustaqim. Kuping untuk apa? Mendengar. Mata untuk ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuping dengar ya, dengar azan kan, nggak pada penuh itu. Makanya nanti ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anha munsula. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana. Karena ini hidayah. Kalau sudah dengar panggilan azan penuhi. Bab ada orang yang dengar azan tapi tidak penuhi. Padahal ini hidayah. Ya, dia dengar azan. Kenapa dia tidak penuhi azan? Ini hidayah. Kau dengar azan penuhi panggilannya. Dia lihat mata tuh orang pada sholat bahkan lewat depan rumahnya orang sembahyang tuh ya. Dia lihat matanya kayak nggak lihat. Ini padahal hidayah. Oh lihat orang berbuat baik, tiru ikut. Nah karena ini hidayah juga nih. Kecuali buta, tebu, budak nggak dengar. Ini kan dengar. Makanya nanti bakal ditanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena Allah berikan itu semuanya indra untuk sampai kepada siratal mustaqim. Kalau lihat dengan mata ada orang sholat berjamaah, lu lihat pakai mata lu kotok kan dia ikut sholat berjamaah. Kuping dengar tuh arang azan nggak dipenuhi, as-salatu khairum minan naum. Itu sholat apa tuh? Subuh bangun kan ada dengar azan. Ini hidayah. Kau dengar azan panggilan sholat, kenapa kau tidak penuhi? Kau lihat orang berbuat baik, kenapa kau tidak penuhi? Maka ini bagian dari hidayah. Sudah panca indera itu bisa mengantarkan kita pada siratal. Kita dengar ceramah, nasihat, khutbah Jumat, terus pengajian gini, nanti maulid Nabi, Isra Mi'raj, terus nasihat mauizah kematian segala itu dengar. Itu hidayah untuk menyampaikan kita kepada siratal. Jadi ditaruh di sini pakai buat dengar, ini buat lihat, untuk lihat yang baik-baik, dengar yang baik dan penuhi panggilan kebaikan tuh. Nah, yang ketiga hidayatul aqli, petunjuk akal. Kalau bendanya namanya dimag, bahasa Arab tuh otak tuh dimag. Dimag. Kalau fungsinya, kalau akal itu sebetulnya pada fungsi aklun. Kalau bendanya tuh yang enggak lebih dari 5 kilo dan paling banyak menyerap nutrisi tubuh itu otak, Pak. Makanya yang dikasih keju mah anak kita bukan ikan emas. Ini kalau mancing pakai keju ya. Iya ikan emas nggak perlu dibikin pinter, anak kasih pinter keju biar cetak cerdas. Ini mancing dimodalin keju, krab, kroto, jangkrik, lelet, apalagi telur bebek. Anak kasih telur bebek biar nanti bunyi kwek 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 begitu. Ini kayaknya dimpanin telur bebek juga nih. Nah bunyinya akal. Akal itu fungsi, makanya apalah takkilun. Kalau bendanya dimag. Jadi kalau orang bilang lu nggak ada otak, lu salah. Lu nggak ada akal lu. Kalau otaknya ada, ayam ada otaknya nggak? Ada. Kambing, sapi, kerbau. Kemarin kan direbut-rebut waktu korban otak itu ya. Butuh mental tarikan otak tuh. Itu otak, tapi dia tidak berfungsi sebagai akal. Makanya kalau ayam suka kawin pinggir jalan, ya kan? Ada otaknya tapi nggak pada akal. Makanya kalau orang otak nggak pakai akal sama juga kan ayam. Ada nggak yang kawin kayak ayam pinggir jalan? Ada gelar koran gitu ya. Dia nggak 100.000 betul. Pinggir rel kereta lagi untuk agak kelindes kereta. Betul nggak? Oh, enggak. Ada yang bilang benar saat pengalaman dia berarti ini. Akal. Jadi kalau bendanya dimag, akal tuh fungsi, makanya apalah takkilun liqaumi yatafakkarun begitu. Nah pakai akal kita nih, ini sebetulnya ditaruh di sini Allah untuk sampai kepada siratal
Pikirin tuh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, yang memfungsikan mendaya gunakan otaknya sebagai akal. Jadi kalau kita bilang lu nggak ada otak, lu ada otaknya, cuma nggak difungsikan sebagai akal untuk berpikir, untuk mencerna kebesaran Allah. Ini hidayah akal. Jadi kita nggak dilepas gitu, dikasih akal malah otak tuh mikirin tuh, benar nggak? Nah, disimpulkan, oh iya akal. Tapi masih terbatas, sebab akal itu masih pada kesimpulan baik dan tidak baik. Nggak pernah ada konklusi akal benar dan tidak benar. Benar dan tidak benar itu konklusi agama. Maka ada sesuatu yang dianggap baik oleh akal tapi tidak dibenarkan oleh agama. Di sini ada hidayatuddin. Kalau yang tiga ini masih di badan kita. Wijdan, ini yang tiga tuh, wijdan, terus hawas, akal masih di badan. Nah, di atas ini baru agama dari langit. Maka istilah benar dan tidak benar, halal dan haram itu bukan kesimpulan akal. Ada yang dibenarkan oleh akal tapi tidak dibenarkan oleh agama. Makanya orang masih korupsi, Pak. Karena otaknya masih membenarkan, masih baik. Kan apa saja ketahuan, kalau nggak ketahuan untung juga. Korupsi aja mudah nggak ketahuan. Nah, ketahuan apa? Ketahuan itu masih kaya juga, Pak. Korupsi 20 triliun, vonis 20 tahun, keluar dari penjara masih banyak duitnya tuh. Ya kan? Makanya masih pada karena otak masih menganggap baik. Tapi kita nggak mau, kenapa agama tidak membenarkan? Sama aja orang zina. Saya pernah katakan antara menikah dengan zina itu ya bedanya mohon maaf tipis. Tujuannya sama, memenuhi syahwat kan. Orang berumah tangga memenuhi apa? Syahwat. Makanya kan orang ngeliat wah dia tertarik itu sebenarnya pada syahwat. Dia tertarik pada perempuan itu syahwat. Lah kalau sekedar syahwat kenapa harus nikah? Kan cukup dengan 100.000 ya. Nah, kalau iya ya. Yang ini kacamata cukup 100.000 enggak? Saya kan ngajar di Al Makmur, Pak. Habis maghrib, habis isya saya ke belakang tuh. Ya, naik bongkaran tuh. Tuh kalau sore tuh baru ada yang baru tawar menawar, Pak. Ada yang udah ngembaliin 20.000, oh berarti 80.000 tadi tuh. Berarti 100.000 tuh. Iya kan masih ada. Bapak tahu bongkaran tahu situ? Tahu? Ya tanjakan naik dikit ya. Nah, ini manggut-manggut aja. Dia bilang gue banget yang diomongin sama Ustadz itu. Tuh. Nikah sama zina bedanya tipis. Dua-duanya sama tujuan memenuhi nafsu syahwat. Lah kalau sekedar itu kenapa harus nikah, Pak? Kan banyak biayanya, besanan, nanti udah punya bini, nafkahin bini, punya anak tuh. Nah, akal masih membenarkan kalau sekedar memenuhi syahwat kenapa harus nikah, repot-repot, KUA, ada duitnya enggak? Bayar lagi, nanti beli roti buaya, apa lagi? Nanggap topeng monyet kan hiburannya, hiburan topeng monyet kan. Jadi hibur sampai kunyuknya mati, kecapean Pak dianggap tuh. Nah, itu akal masih membaikkan tapi tidak benar menurut agama. Di sinilah kita penting hidayatuddin, petunjuk agama. Sebab selama ini yang dibaikkan oleh akal tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak heran orang masih pada mabok, Pak. Karena katanya hangat badannya. Begitu, padahal enggak, agama mengharamkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizsum min amalish wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa. Itu bukan akal tuh, itu agama. Jadi kita istilah halal haram itu enggak ada kesimpulan agama. Akal enggak mampu untuk menyimpulkan benar dan tidak. Akal itu hanya sebatas baik dan tidak baik. Ternyata yang dianggap baik oleh akal tidak dibenarkan oleh agama. Zina masih dianggap, korupsi masih dianggap baik, tapi kan agama larang wala taqrabuz zina innamal khamru. Korupsi masih, tapi agama as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Kan gitu ya. Nah, makanya kita perlu hidayah agama. Ini kesempurnaan kita semuanya ya. Makanya manusia itu ya jadi mukallaf. Karena potensi untuk sampai kepada siratul, maka jangan suruh orang gila sembahyang. Orang gila nggak ada kewajiban, bukan mukallaf, nggak ada kewajiban syariat. Kalau nyuruh orang gila sembahyang, yang nyuruh lebih gila tuh.
Orang gila lu sembahyang, lu gila, lu lebih gila daripada yang orang gila. Memang ada kewajiban karena nggak ada fungsi akalnya. Otaknya ada tetap, orang gila otaknya masih ada tapi tidak berfungsi sebagai akal, maka dia bukan mukallaf. Maka syarat mukallaf kan akil balik, udah akil dan balik ya. Ini kacamata udah balik belum? Udah balik belum? Udah balik udah. Ini sudah bulak-balik ini. Bukan bulak-balik, udah jungkir balik ini kan mukallaf balik dan akal, berpikir udah berpikir normal waras tuh. Inilah kesempurnaan kita dengan agama. Banyak yang dibenarkan, yang dianggap baik oleh akal tapi tidak dibenarkan oleh agama. Maka terus kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, fungsikan akal, insting indranya untuk sampai pada jalan yang ada pendengar, ada pengajian kita dengar, ada orang kita lihat, orang mata kita berbuat baik, penuhi, masya Allah, berbondong-bondong, sholat berjamaah, ikut tuh mata ngeliat. Karena nanti bakal ditanya, bukan ditaruh di sini ditempelin doang lah. Ini bukan ditempelin, tanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bakal ditanya kenapa nggak dipakai untuk mendengar kebaikan dan ikuti. Maka ada doa Allahumma ij'alni mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Gitu doanya. Allahumma ij'alni mimma yastami'unal qawla, ya Allah jadikanlah aku tergolong orang yang mendengarkan nasihat yang baik. Fayattabi'una dan mengikuti kebaikan. Jadi kalau udah dengar jalanin, ikutin. Jangan keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya benar juga, masih bagus, masih masuk Pak. Bapak ada nggak sempat masuk, mentah lagi. Jadi jangan gue nasehatin masuk kuping kanan, keluar, masih bagus, masih masuk nih. Orang bilang ilokan nggak ada yang nyangkut di sini. Kalau Bapak naruh tanggok tuh, tahu tanggok, jaring ikan, taruh di sekali dah. Taruhlah gurame nggak ada karena kalinya butek kan, ikan mas nggak ada, ilokan julung-julung nggak naik, tapi ikan julung-julung yang kecil-kecil tuh. Nah, kalau udah masuk kuping kanan, kuping kiri pasti ada yang nyangkut di sini. Saya ngomong tadi berapa menit nih? Ada yang nyangkut nggak di sini? Banyak nggak yang nyangkut? Yang kacamata apa yang nyangkut di sini tadi? Yang nyangkut di sini nanti apa nih? Ini tanggoknya bolong. Ya dah apa? Kaleng susu dah, ya kaleng susunya bukan ikan, kaleng susu nggak apa-apa, nyangkut kaleng susu gitu ya. Apa yang nyangkut kira-kira? Nyangkut BH ibu-ibu, jangan nyangkut ikan ada ya. Dari omongan saya yang tadi berapa menit ada yang nyangkut nggak kira-kira? Apa kira salah satunya? Nah itu bagus, ada yang nyangkut. Ini nyangkut nih ikan emas ini, ikan alhamdulillah. Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla fayattabi'una. Ya Allah jadikanlah aku tergolong orang yang mendengarkan al-qawla, ucapan yang baik, fayattabi'una dan mengikuti ucapan yang baik. Dengar yang baik, nasihatnya laksanakan kebaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Terus minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal terus minta petunjuk. Sebab dalam hidup banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan. Supaya Allah tampilkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Qabbalallah. Jazakumullah. Fatihahnya untuk keponakan saya yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allah maghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Allah menaqqihi minal khataya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.